Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita itu dari IKIP Siliwangi ya Bapak. Saya mempunyai tugas untuk wawancara mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah ini tentang implementasinya. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Erina Nihayati, dan ada juga teman saya Rita Siti Pajarwan, dan rekan saya yang sebelah sini ada Isam dan sebelah sini ada Bu Rahmawati. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak dengan pesan. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Rosdiana. Saya mengajar di kelas 6, guru kelas 6 nanti di tahun ajaran baru. Sebelumnya ngajar di kelas 3. Nah, saya Dani Mulyanta. Di sini alhamdulillah ditugaskan sebagai guru kelas 4 ya, terutama Parka ya. Jadi sebagai menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. Itu mungkin kalau untuk ini Bu Ros menggunakan kurikulum 13. kan gini, ada dua ya. Nah, yang pertama kan tadi masih pakai kurtilas sama tadi kurikulum Merdeka ya. Kalau untuk kurikulum 2013 sendiri itu pengimplementasiannya bagaimana? Kalau misalkan ya dari segi kurikulum 2013 implementasinya, yaitu memang kan dilihat dari mungkin tujuan dari pembelajaran, capaian pembelajaran di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu kan berbeda gitu kan, dari segi apa namanya tuh implementasinya gitu. Nah, untuk segi implementasinya gitu ya, dari kurikulum kan sebuah perangkat yang bagaimana itu mengatur sebuah pembelajaran mau arah kemana gitu. Di situ ada aturannya, di situ ada tujuan capaiannya gitu. Lalu di sini dalam implementasiannya kita tahu bahwa kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu berbeda dari segi apa namanya tuh ini ya, dari segi pembelajarannya. Kayak misalkan kurikulum 2013 itu tematik ya yang kita tahu, dan kurikulum Merdeka itu sudah mempelajari mahasiswa. Nah, hampir mirip seperti KTSP ya. Jadi sebetulnya kurikulum itu penyempurna sebetulnya gitu ya. Jadi hampir mirip seperti KTSP, pembelajarannya dipisah-pisah dan ada pembelajaran yang baru gitu, pembelajaran baru. Seperti misalkan ya, kalau di tematik itu campur tematik dalam misalkan satu tema itu mencakup mata pelajaran PA Pendidikan Agama Budi Pekerti, terus PJOK, Seni Budaya dan Keterampilan gitu ya, Bahasa Indonesia, dan mungkin matematika yang kelas tingginya gitu ya. Sedangkan untuk di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya dipisah gitu ya. Ada pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, semuanya dipisah. Bahkan di kurikulum Merdeka itu seni budaya dan keterampilannya itu dipisah. Bahkan ada seni gitu, seni teater, seni tari, seni musik gitu. Lalu untuk yang kelas tinggi itu kan ada IPA dan IPS gitu ya. Tidak dipisah, tapi digabungkan antara IPA dan IPS, namanya itu IPAS. Gitu. Dan mungkin dari segi istilah gitu ya, itu berbeda dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Itu istilahnya berbeda. Dari mulai RPP ya, kalau RPP itu kurikulum 2013, tetapi kalau untuk kurikulum Merdeka itu namanya modul ajar, dan Promes juga berbeda gitu. Terus dari segi penilaian juga ya Pak ya, untuk penilaian itu berbeda gitu. Untuk yang sekarang kurikulum Merdeka lebih ke sumatif kayak gitu. Itu sih. Nah kalau untuk kurikulum Merdekanya sendiri itu pengimplementasiannya seperti apa? Ya, kalau kurikulum Merdeka di Cimbanyas ini kan itu baru 1 tahun ya, 1 tahun ya. Dan kita di sini itu adalah sebagai sekolah penggerak itu project gitu ya, sekolah penggerak untuk melaksanakan kurikulum Merdeka.
Nah, kita dimulai dari tahun kemarin. Ada tahun kemarin ya, dari kelas dimulai dengan kelas 1 dan kelas 4. Nah, tahun ini itu masuk ke tahun kedua. Tahun kedua itu untuk kelas tambah kelas 2 dan kelas 5. Jadi tahun ini kita udah 4 kelas 1, kelas 2, 4 dan 5. Sedangkan kelas 3 dan 6 masih kelas. Seperti apa implementasinya ya sesuai dengan arahan dari panduan dari kurikulum Merdeka sendiri gitu ya. Kita melaksanakan apa yang diinstruksikan dalam sebuah kurikulum Merdeka itu. Nah, karena namanya merdeka gitu ya, sebenarnya kalau merdeka itu bukan berarti bebas segala-galanya, namun juga tapi bebas terarah, terpandu gitu ya. Atau ada istilah diberi keleluasaan. Nah, di kurikulum ini merdeka ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah gitu ya, dan juga kondisi siswa itu sendiri, termasuk kondisi lingkungan sekolah. Nah, kita tadi sudah dibahas sedikit oleh beberapa ya, oleh Ibu Ros gitu ya. Itu memang perbedaannya itu cukup mencolok kalau dalam penyempurnaan dari kurikulum 13 gitu ya. Tapi cukup mencolok juga perbedaannya itu kan. Di sini kita sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan sebelum kurikulum Merdeka gitu ya. Sesuai dengan fasenya gitu kan. Fase A, fase B, fase C, D dan seterusnya. Nah, sekarang kita baru mencapai fase A sudah kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Kemudian fase B Baru kelas 4-nya. kelas 4-nya saja. Nah, kemudian fase C itu baru kelas 5-nya. Jadi fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B itu kelas 2 dan kelas 3 dan 4. Cuma sekarang kita buat kelas 4 saja. Sedangkan fase C itu kelas 5 dan 6. Itu baru terlaksana di kelas 5. Kenapa di fase-fase? Nah, dari dalam kurikulum Merdeka ini, maksud dari fase ini adalah kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setiap fase ini adalah saling berkaitan, saling berkesinambungan, berkelanjutan. Seperti apa maksudnya? Jadi begini, ketika di kelas 1 itu memiliki 10 tujuan pembelajaran, gitu ya. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai oleh siswa, gitu ya. Maka tujuan pembelajaran itu bisa dilanjutkan atau dituntaskan di kelas 2 gitu. Misalkan di kelas 1 ada penjumlahan, misalkan penjumlahan 1 sampai 2 misalkan. Ternyata anak-anak ini ada yang belum bisa penjumlahan 2 sampai akhir kelas 1. Nah, ini bisa diteruskan di kelas 2 untuk dituntaskan gitu. Jadi tidak semua pelajaran seperti itu. Semua seperti itu apabila ada tujuan pembelajaran yang belum tuntas, dituntaskan di kelas berikutnya dalam satu fase gitu. Kemudian apalagi yang sudah kita laksanakan di kurikulum Merdeka di Cibodas ini, karena di kurikulum Merdeka ini memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan Kurtilas. Kalau Kurtilas itu kan merencanakan jam pelajaran itu kan per minggu gitu kan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu per tahun. Jadi misalkan gini, terus dalam per tahun itu dibagi 2. Ada yang intrakurikuler, ada yang namanya proyek pelajar Pancasila. Nah, misalkan di matematika ada 5 jam pelajaran gitu ya, 5 jam pelajaran setahun misalkan ya. Nah, setahun itu 4 jam pelajarannya untuk di kelas tatap muka dan 1 jam pelajarannya itu untuk membuat proyek yang berbasiskan profil pelajar Pancasila. Tuh, dan di Cibodas ini itu sudah terlaksana semuanya itu kan, baik intrakurikulernya ataupun proyek pelajar Pancasilanya. Begitu. Itu kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di Cibodas. Tadi
menerapkan kurikulum 2013, apakah ada kendala yang dialami ketika mengimplementasikan kurikulum tersebut? Jelas ya, semua kurikulum itu pasti ada kurang dan kelebihannya gitu ya. Untuk yang kurikulum 2013 ini, karena memang pembelajarannya itu menggabung menjadi satu dalam satu tema gitu ya, memang sulitnya itu guru itu mencari ide gitu ya untuk memberikan stimulus kepada anak gitu ya untuk lebih memahami pembelajaran, karena kan pembelajaran itu dari tema satu misalkan ya, pembelajaran pertamanya apa dulu misalkan ya, tentang pendidikan PPKN misalnya ya, PKN gitu, terus nanti lanjut ke bahasa Indonesia atau lanjut ke misalkan ke matematika. Nah itu sulitnya itu mencari ide atau gagasan supaya anak itu menanggapi stimulus itu adanya ini loh, feedback gitu ya, jadi adanya pemahaman dari siswa, mulai dari guru mengarahkan dari pembelajaran satu ke pembelajaran yang lainnya gitu. Jadi memang kayak misalkan ya memberikan stimulus misalkan ya dalam misalkan contoh misalkan ya guru memancing siswa gitu ya, misalkan dalam di kelas misalkan ya, misalkan anak-anak misalkan sekarang kalian lihat gitu ya kondisi kelas hari ini, lihat apakah bagaimana pendapat kalian gitu ya, misalkan ya dalam kelas itu misalkan dalam keadaan kotor atau dalam keadaan bersih, namanya kotor bu gitu ya, misalkan kotor, kenapa ya kok bisa kotor gitu ya, terus mencari kan si anak itu berpikir gitu ya, oh ya bu karena banyak sampah yang berserakan, kenapa kok bisa ada sampah berserakan gitu. Jadi anak itu dipancing gitu ya daya pikirnya, berpikir kritis, karena memang penyebabnya seperti ini anak buang sampah sembarangan gini. Nah itu dihubungkan dengan pembelajaran yang lainnya gitu ya, seperti pembelajaran misalkan ya PPKN, tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab di kelas gitu ya, terus bagaimana sikap anak dalam kelas itu. Nah terus ya itu tadi menghubungkan pembelajaran ke yang lainnya, mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran matematika gitu. Kalau untuk kurikulum Merdeka tersendiri, apa kendala yang dialami ketika mengimplementasikan? Ya karena kita baru ya, jadi sesuatu yang baru itu memang perlu penyesuaian gitu ya. Tapi alhamdulillah sih untuk kendala itu kita bisa diminimalisir gitu ya. Untuk karena ini merupakan lanjutan dari Kurtilas gitu ya. Yang hanya membedakan itu kan kalau dalam pembelajaran Kurtilas itu tematik gitu ya. Kalau kita tuh dipermudah dengan ada fleksibilitas pembelajaran. Artinya guru itu bisa bebas mau apapun ya, merancang apapun pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa di kelas gitu kan. Apalagi gitu kan ada yang namanya pemisahan pelajaran atau parsial dalam pelajaran gitu kan ya, itu mempermudah sebetulnya. Nah, tapi di balik itu memang ada sistem yang baru tadi itu kan, ada yang namanya membuat sebuah proyek profil pelajar Pancasila gitu. Apa itu proyek profil Pancasila? Itu sebuah proyek gitu ya yang bertujuan untuk menjalankan sebuah proses menghasilkan sebuah produk gitu kan. Tujuannya adalah agar sifat-sifat atau karakter-karakter profil pelajar Pancasila itu muncul dalam proyek tersebut, muncul dalam kegiatan tersebut. Nah, ini yang menjadi bukan hambatan ya, tapi tantangan mungkin ya, karena kita memang baru gitu kan, baru dalam kurikulum Merdeka ini kita baru mengadaptasi untuk memahami bagaimana kegiatan proyek pelajar Pancasila ini berjalan dengan semestinya gitu kan. Kenapa? Karena kan satu proyek ini bisa meliputi semua pelajaran. Namun diingat, yang paling dinilai itu bukan produknya, tetapi proses gitu ya. Jadi dalam proyek pelajar Pancasila ini, anak bukan dinilai, oh ini bagus, nilainya 100, bukan. Tetapi apa? Yang dikejar adalah prosesnya yang harus mencerminkan 6 karakter profil Pancasila. Apa saja? Ada beriman dan bertakwa, juga berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif gitu ya, bergotong royong, Berkebinekaan global. ya berkebinekaan global. Nah
itu yang kita menjadi tantangan bagi kita. Hambatan tuh bukan, tapi adalah sebuah tantangan tuh ya, karena kita beradaptasi dengan sebuah hal yang baru gitu. Dan walaupun memang kita belum 100% sempurna, ya kita tetap berproses untuk mencoba melakukannya gitu. Itu mungkin. Yang barusan kan ada proyek belajar Pancasila Iya, ya betul. Bapak. Kata Bapak itu sudah terlaksanakan Iya, ya. betul. Nah, bisa diberi itu Contoh. seperti apa ya contohnya? Nah, karena saya ini ngajar di kelas 4 ya, 4 bagian tepatnya kelas 4A itu, jadi contohnya kelas 4 aja ya. Nah, jadi kelas 4. Di kelas 4 itu ada 3 gitu, dan kita mencoba bikin 3 itu ya, 3 proyek belajar Pancasila. Yang pertama itu membuat kamus namanya itu kamus kelas 4A itu ya, spesifik 4A. Ya, emang sih nggak aneh ya, kamus kelas 4. Kenapa harus 4 kamus kelas 4A? Karena supaya apa? Supaya muncul kebanggaan ketika nanti dalam berproses dan hasilnya. Nah, seperti apa gitu kan? Kan harus meliputi 6 dimensi tadi kan. Nah, ini tugasnya adalah menjalankan sebuah proyek gitu kan, mengumpulkan kata-kata penting. Kata-kata penting, kata-kata yang memang belum mereka ketahui gitu ya, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Biasanya anak itu kan zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan HP. HP pun bukan untuk belajar, tapi untuk main game, YouTube, TikTok dan sebagainya kan, betul kan? Nah, ketika dibuatkan sebuah proyek gitu kan, itu hal yang berbeda, hal yang baru bagi anak sebenarnya. Kenapa ya? Anak jarang menyentuh buku kecuali buku pelajaran di kelas. Tapi buku-buku yang lain, buku-buku pengayaan, itu mereka nggak pernah. Nah, makanya diberikanlah proyek ini. Kenapa? Agar mereka mengenal ilmu-ilmu di dalam sebuah buku, tapi buku yang berbeda, buku pengayaan. Di perpustakaan alhamdulillah ini ada buku-buku, banyak sekali buku-buku pengayaan, dia berhubungan ilmu pengetahuan sekarang dengan berbagai apapun yang berbagai teks gitu ya. Ternyata setelah mereka mencoba untuk mencari kata-kata penting gitu ya, itu nggak terduga gitu kan, asal cuma hanya misalkan cari-cari dan catat gitu kan, apa yang terjadi gitu kan. Ini berkelompok ya, Jadi random aja gitu Bapak. ya tugasnya hanya mencari kata-kata penting di buku kemudian catat. Nah, tidak ada instruksi lain. Ternyata apa yang terjadi, muncullah sifat-sifat keingintahuan mereka gitu kan. Awalnya berkelompok gitu kan, biasanya kalau berkelompok kan harus ayo gitu kan. Ternyata kan yang merupakan hal-hal yang baru gitu kan, dan kesadaran untuk mengerjakan, muncullah sifat kemandiriannya, mandiri untuk mengerjakan tugas sampai tuntas. Kenapa? Karena tugas kelompoknya itu bukan tugas kelompok yang langsung beres, tapi setelah beres, ketika mengerjakan, mereka masing-masing orang itu mencari, kemudian digabungkan. Nah itu, jadi muncullah rasa tanggung jawab, muncul rasa gotong royong gitu kan. Apakah ada kreativitas? Itu ada. Kreasi apa? Kreasi dalam memuat hasil pencariannya dalam sebuah buku gitu kan. Mereka kreasikan sesuai dengan kelompok masing-masing gitu kan. Kemudian muncul pula, apa sih kebinekaannya? Ada nggak di situ? Ada gitu kan. Biasanya dalam sebuah kelompok itu ada salingnya clash ya, harus sedikit membuat kelompoknya buyar. Nah, itulah akan diuji kebinekaannya. Apa maksudnya? Dalam kebinekaan itu kan perbedaan kan. Nah, itu akan menyatukan perbedaan pikiran mereka, perbedaan rasa mereka, gitu kan, perbedaan keinginan mereka, gitu kan, disatukan dalam sebuah proyek, sebuah produk yang sama sesuai dengan kelompok masing-masing, gitu kan. Terus apakah ada gitu beriman dan bertakwanya? Ada, gitu kan. Dimana kan Allah itu sangat senang gitu kepada, ini kan kepada alhamdulillah satu semua Islam gitu kan ya. Mereka itu Allah sangat senang dengan sebuah kelompok yang tersusun rapi dan teratur. Nah, mereka tuh memang seperti itu, mencoba
sifat keimanan dan ketakwaannya. Akhlak mulia tentu ada kerjasamanya, saling membantunya. Ketika ada teman yang belum beres ditegur, kan gitu ya. Kan satu kelompok itu berbagai karakter, ada yang rajin, ada yang enggak nih. Yang nggak rajin ditegur. Kemudian teman yang ditegur pun nurut, akhlak mulia, saling menegur, saling mengikuti nasihat dan sebagainya. Itu yang kamu siapkan. Ya. Jadi kan tadi itu kata Bapak tuh ada kalau kurikulum merdeka itu kan sesuai kondisi siswa. Betul. Kondisi siswa. Nah, ada nggak gitu siswa yang kondisinya itu terlambat banget gitu kondisinya tuh, jadi lambat belajar ya, gitu. terlambat belajar gitu. Nah, kalau ada terus itunya tuh solusinya tuh untuk Bapak di akhir nanti di akhir kelasnya itu bagaimana? Nah, ini yang harus kita ketahui di dalam kurikulum merdeka ini paling penting dan paling menarik sebetulnya dalam kurikulum merdeka ini. Jadi kurikulum merdeka itu yang berbeda dengan Kurtilas adalah diharapkan bahkan mewajibkan ya, ada yang namanya ketika awal pembelajaran ada yang namanya diagnosis ya. Asesmen diagnosis. Jadi kita ada melaksanakan penilaian karakteristik siswa, apakah dalam bentuk soal, dalam bentuk pertanyaan lisan atau bentuk yang lainnya. Kita diagnosis karakter anak dan kemampuannya. Ketika anak itu sudah ada hasil datanya, maka biasanya dalam kelas itu akan terbentuk 3 golongan kan. Ada golongan yang kemampuan tinggi, ada golongan yang kemampuan middle, sedang, dan golongan siswa yang rendah. Gitu kan. Andai saja yang dipelajari adalah perkalian, andai saja ini contoh misalkan perkalian 1 sampai 10 misalkan. Nah, pelajarannya sama, materinya sama, pelajaran matematika, materinya sama tentang perkalian. Bagi siswa yang tinggi kemampuannya dikatakan berhasil tujuan pembelajaran adalah ketika menuntaskan sampai 10 gitu kan. Ketika untuk siswa yang kemampuannya sedang misalkan gitu ya, mereka sukses mencapai tujuan pembelajarannya adalah ketika sampai pada perkalian 5 misalkan gitu ya, atau 7 misalkan. Sedangkan bagi siswa yang kemampuannya rendah gitu ya, rendah gitu ya, yang terhambat, yang lambat gitu ya, dikatakan sukses adalah ketika mereka sanggup menuntaskan perkalian sampai perkalian 3. Nah itu. Nah, andai saja sudah sampai perkalian 3, itu dianggap sukses. Jadi jangan berpikir begini, tuh mereka tuh yang lain teman-teman udah sampai 10 nih, kamu cepet dong, nggak seperti itu, gitu kan. Kita dorong apa? Kita dorong sesuai kemampuannya. Ya kalau memang kemampuannya cuma sampai perkalian 3, itulah mereka sukses. Ya jangan berpikir disamakan dengan yang tinggi, gitu. Seperti itu. Membaca juga sama, membaca menulis, kan ya. Kalau misalkan siswa yang tinggi mah membaca sanggup 5 paragraf gitu ya, dengan jelas, dengan baik intonasi yang benar gitu ya, kayaknya benar. Yang sedang misalkan cuma 3 paragraf, yang rendah gitu kan cukup 1 paragraf saja dikatakan sukses. Nah, jangan dipaksa-paksa seperti seperti siswa yang tinggi kemampuannya gitu. Nah, terus bagaimana Pak kalau memang kriteria rendah pun mereka belum tercapai? Nah, kita usahakan step by step. Terus di akhir pembelajaran pun, di akhir kelas pun, di akhir misalkan dia kelas 1, di akhir kelas 1 pun belum tercapai. Dan itu ya kan ada namanya fase A. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Andai saja siswa tersebut yang kurang, yang lambat dalam pemahaman sebuah pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya belum tercapai, maka si anak ini akan diarahkan menuntaskan di kelas berikutnya. Tidak ada namanya tidak naik kelas dengan catatan tujuan pembelajaran yang sebelumnya belum tuntas dituntaskan di kelas berikutnya. Begitu.
Nanti ada lagi? Kan tadi ada tugas mandiri ya. Iya. Terus meskipun kan diselesaikan di sekolah, kalau misalkan ini pasti dibawa ke rumah kan ya. Betul. Pasti ada ikut campur orang tuanya gitu ya, tangan orang tuanya. Apakah selama itu berlangsung ada orang tua yang merasa kesulitan gitu atau terkendala selama mendampingi anaknya gitu selama mengerjakan tugasnya? Ya, selama kemarin itu tidak ada laporan terkendala, bahkan mereka senang gitu ya. Ketika kan ada grup ya, sekarang ada grup, dulu nggak ada grup ya, grup WA gitu kan ya. Apa cirinya mereka nggak terkendala gitu ya? Ya mereka menerima dengan senang hati gitu kan. Justru ketika ada tugas-tugas bagi putra putri mereka di rumah senang daripada main gitu kan, nah gitu. Nah, andai saja ada misalkan hanya pertanyaan, Pak ini tuh tugasnya mandiri ya, apa bahan-bahannya apa saja ini boleh nggak dengan ini paling itu tanya jawab gitu kan. Kendala-kendala sehingga menyebabkan putra putrinya dan mengerjakan itu tidak ada, alhamdulillah. Bahkan orang tuanya itu rata-rata merespon dengan senang hati gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk pengembangan kurikulum gitu ya, ada nggak faktor yang menghambat perkembangannya gitu dari Kurtilas sampai ke Merdeka? Ya, jadi hambatan ya, kan ada istilah tantangan dan hambatan ya. Kalau hambatan kan interan ya, dari kita dari sekolah gitu ya. Nah, karena kurikulum Merdeka ini menggabungkan ya dua keinginan gitu ya, keberhasilan dua keinginan dari pemerintah dan keinginan kemampuan dari sekolah gitu. Yang muncul ya itu kita ini ya hambatannya adalah dari segi pemahaman dalam menjalankan sebuah kurikulum. Karena dengan kurikulum baru maka ada sebuah proses maksimalisasi mungkin ya untuk berusaha menjalankan kurikulum ke arah sempurna. Karena sekolah adalah kumpulan dari guru-guru, dan tentu tidak semua guru langsung dengan kurikulum baru. Iya, ada beberapa guru yang masih meraba-raba, sedang mencoba-coba, itu menjadi hambatan. Tapi itu tantangan dan hambatan, kan dikatakan bukan hambatan, tantangan. Atau mungkin sarana prasarana yang sesuai dengan kurikulum gitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya yang paling besar dalam menjalankan sebuah kurikulum baru adalah menghilangkan stigma atau mindset ganti lagi gitu kan. Nah, itu yang menjadi mungkin sekali lagi bukan hambatan ya, itu tantangan merubah mindset guru-guru supaya yuk kita bersama-sama menjalankan kurikulum ini dengan sebaik-baiknya. Ini menarik loh gitu kan ya. Jelaskan bla 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 bla. Itu ya. Sehingga apa? Ya hambatan-hambatan yang tadi dalam pemahaman gitu kan ya. Itu hilang. Intinya mah andai saja dikata-kata hambatan ya. Itu apa? Pemahaman dari guru itu kan untuk menjalankan sebuah kurikulum baru. Itu. Dari saya, kan tadi menerapkan dua kurikulumnya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Apakah kedepannya akan semuanya menerapkan semuanya kurikulum Merdeka? Ya, karena kita merupakan sekolah project, sekolah penggerak gitu ya. Yang ditugaskan untuk mencoba melaksanakan kurikulum ini ya tentu semua akan dengan sendirinya semua tingkatan kelas itu akan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi dikatakan tahun kemarin 2 kelas 1 kelas 4. Tahun ini bertambah kelas 2 kelas 5 tinggal kelas 3 dan kelas 6 nya kapan? Tahun depan. Berarti kan insya Allah tahun depannya lagi kurikulum Merdeka tuntas di semua kelas gitu.
Ada lagi? Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya ya Bapak. Mungkin dicukupkan juga dari kami pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelumnya juga mohon maaf sekali mengganggu waktunya Ibu, Bapak juga. Ya, terima kasih untuk waktunya Ya, sudah berkenan di wawancara sama oleh Pak. ya sama-sama ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya, kita bicarakan di sini bermanfaat lah bagi adik-adik mungkin ya mahasiswa atau mungkin tersampaikan ke teman-teman yang lainnya juga menjadi bahan referensi dosennya mungkin ya. Alhamdulillah.